Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Dan saat ini kita sudah memasuki tema reguler, kita kembali lagi ke penjelasan mengenai fikih. Maka kita mengingat kembali kita sedang mempelajari mengenal yaitu sholat apa sunnah. Masih ingat definisi sholat sunnah nih? Apa sholat sunnah nih? Ada yang masih ingat? Sholat yang tidak wajib hukumnya kan nggih? Ya baik, artinya sholat sunnah itu adalah sholat yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan utamanya adalah digunakan untuk mencukupi kekurangan-kekurangan dari sholat fardu. Karena sholat fardu itu merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Tatkala sholat fardunya itu utama sempurna, maka akan digenapkan dan juga akan dihisab amal-amal selanjutnya. Apabila sholat yang utama atau yang fardunya tadi belum lengkap, maka oleh Allah diminta para malaikatnya untuk melihat sholat-sholat sunnahnya, sholat tatawu'nya untuk mencukupi kekurangan-kekurangannya yang boleh jadi karena sesuatu hal. Maka jamaah rahimakumullah, di antara sholat sunnah yang memiliki kedudukan yang tinggi yang kita sudah pelajari di beberapa waktu yang lalu, bisa lihat di video-video sebelumnya, di antaranya adalah sholat nomor pertama tahajud dan witir. Itu satu paket walaupun itu dua sholat yang berbeda. Yang kedua adalah sholat apa? Sholat duha. Sholat duha itu memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib. Baru kali ini mendengar istilah rawatib atau sudah lama? Sudah lama Sekarang pertanyaannya adalah sholat sunnah rawatib itu artinya apa? Akan kita melakukan sesuatu harus didasari oleh pengetahuan dahulu, ilmu dulu. Kalau kita tidak tahu definisinya, maka kita tidak akan memiliki tolak ukur atau landasan dalam kita mengamalkannya. Kita harus tahu dulu. Tatkala ada yang menanya, mungkin anak kita, cucu kita, Pak, Bu, aku sholat sunnah rawatib itu apa artinya? Kira-kira panjangan akan jawab apa? Yus pokoknya sholat rawatib Baik. Ya, saya yakin panjangan sebagian besar sudah memahami apa yang disebut atau pengertian dari sholat sunnah rawatib. Kita mempelajari dari pengertian dahulu jamaah rahimakumullah. Pengertian sholat sunnah rawatib yang dipahami oleh para ulama adalah sholat sunnah. Dia masih kategori sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya ada waktu, karena amalan itu terikat dengan apa? Waktu dan tempat. Ada muqayyadnya, ada yang mengikat, walaupun sebagian ada yang mutlak, yang waktunya tidak terikat atau longgar. Nah, ini sholat sunnah rawatib adalah waktu pelaksanaannya itu mengiringi. Nah, jadi ini muqayyadnya yang mengikat itu dia harus mengiringi. Yang diiringi itu apa? Sholat fardu yang jumlahnya itu 5 waktunya dalam satu hari. Jadi begini definisinya. Jadi sholat sunnah rawatib adalah dia sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Nah, persoalannya adalah mengiringinya itu
kapan? Salat fardu itu kan waktunya sudah jelas. Dikatakan oleh Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ngoten nggih. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauqutan. Ya sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman katanya. Alal mu'minina kitaban mauqutan. Nah, untuk orang yang beriman itu sudah ditetapkan waktunya. Nah, dari waktu-waktu itu yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu, ciri-cirinya sudah ada. Nah, sedangkan kalau sudah kita mendapati waktu itu, lantas di mana waktu pengerjaan atau pelaksanaan dari sholat sunnah rawatib. Jadi ada waktu di sini, yang mengikat adalah waktunya, pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib jamaah rahimakumullah itu difahami oleh para ulama yaitu sebelum atau sesudah. Jadi sholat fardu itu waktunya itu sudah ditentukan. Sedangkan salat sunnah rawatib ini mengiringinya itu di waktu sebelum pelaksanaan sholat fardu atau di sesudahnya sholat fardu. Nah, ini perlu kita perjelas. Sholat fardu yang akan diiringi itu juga menjadi tolak ukur dalam kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib itu. Nah, yang dimaksud sebelum niki sebelum dari waktu sebelum melaksanakan sholat fardu, yang dimaksud sebelum sholat fardu adalah yaitu saat sudah masuk waktu sholat fardu. Yang saya maksudkan ini tadi nggih, sholat fardu yang kita maksudkan ini tadi, yang akan kita iring ini harus sudah masuk waktunya dulu. Jadi dia mengiringinya tatkala sudah masuk waktunya, sehingga halal untuk mengerjakan sholat fardunya itu. Nah, saat itulah sholat rawatib itu akan mengiringi di waktu itu. Jadi himpunan besarnya itu adalah waktu sholat fardunya. Himpunan kecilnya di dalamnya adalah sebelum atau sesudahnya. Bisa difahami di sini ya. Artinya apa? Waktu masuk sholat fardu itu ditandai oleh apa? Suara muadzin. Yang ngapain dia mengumandangkan azan sholat fardu itu pada waktunya. Lek azannya kemajuan setengah jam, ngoten nggih muadzinnya. Ya panjenengan jangan sholat sebelum sholat fardu tadi, atau dalam bahasa lainnya nanti kita kenal dengan qobliyah, tidak boleh. Misalkan sholat fardu zuhurnya anggaplah jam setengah 12, 11.30 ngoten nggih. Misalkan 11.30. Nah, ini muadzinnya lupa atau tidak ngerti, tidak lihat. Dia azan jam berapa? 11.15. Saat itu walaupun seakan-akan sudah masuk waktunya karena sudah azan ngoten nggih. Karena ini hubungannya dua, suara muadzinnya yang mengumandangkan azan dan pada waktunya nih, ini dia harus saling mengikat. Muadzin asal mengumandangkan azan di jam yang bukan waktunya ya tidak bisa. Jadi 11.15 dia sudah azan, dan kita tahu waktunya itu di kalender abadi gitu kira-kira. Kalender sholatnya itu 11.30. Panjenengan setelah azan 11.15 tadi, misalkan tambah 2 menit itu, panjenengan jangan sholat qobliyahnya yang kita kenal seperti itu, karena belum pada waktunya. Nah, artinya kalau muadzin itu tepat pada waktunya azan, nah setelah itulah waktu untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib yang sebelum ini bisa dimulai. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, jadi muadzin azan pada waktunya. Nah, setelah itu baru. Dan waktunya itu kapan? Ya sampai iqomat. Ya. Idza uqimatis sholati la sholata ilal maktubah, dikatakan oleh Rasulullah, apabila dikumandangkan azan yang kedua atau iqomah itu,
La sholata, tidak ada sholat kecuali apa? Idal maktubah, melainkan sholat yang telah dikitabkan atau dicatatkan atau difardukan itu 5 waktu. Jadi batasnya itu ya di situ tadi. Jadi bahasa lainnya adalah antara azan dan iqomat itu adalah waktu pelaksanaannya sholat sunnah rawatib yang sebelum sholat fardu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dimaksud sesudah sholat fardu adalah yang sesudah ini ya. Itu adalah waktu di mana sholat fardu itu selesai dilakukan. Kemudian dia berzikir, ini satu paket ngeten nggih. Jadi dia selesai melakukan sholat fardu plus berzikir itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Setelah itu baru dia boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut yang sesudah sholat fardu. Dengan kata lain, bagi orang yang belum mengerjakan sholat fardunya, apalagi plus dzikirnya, sholat aja belum, itu belum bisa dia boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib yang sesudah. Sampai sini bisa dipahami ya, jadi mengikatnya itu setelah sholat fardu baru boleh. Misalkan sholat zuhur 11.30 awalnya, akhirnya adalah pukul 15 jam 3. Nah ini orang sholat zuhurnya itu belum dikerjakan sampai jam 14.30 sudah terlalu lama ini, mau mepet. Nah, tapi dia mengerjakan sholat dalam bahasanya ba'diyah itu tidak boleh. Jadi harus mengerjakan sholat fardunya dahulu. Jadi ini bukan cara, melainkan ini adalah langkah, tahapan. Artinya apa? Secara kesimpulannya adalah tatkala azan dikumandangkan oleh muadzin pada waktunya, itulah waktu dimulainya sholat qobliyah, sholat fardu, qobliyah rawatib tadi. Sampai azan kedua atau iqomah, disitulah letak yang qobliyah tadi. Setelah dia mengerjakan sholat fardu plus zikir, maka baru mulailah waktu untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib yang ba'diyah sampai batas akhir waktu sholat fardu pada waktu itu, atau berjumpa waktu sholat fardu selanjutnya. Bisa dipahami di sini, Ki? Nah, waktunya di situ. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada, Ki? Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita mempelajari waktu dan insya Allah juga berkaitan dengan tempat, ini belum saya catat, tempatnya itu bisa dikerjakan di rumah atau di masjid, walaupun yang afdal adalah di rumah, walaupun karena suatu kondisi ya dipersilahkan di masjid untuk efisiensi waktu dan sebagainya. Itu nanti akan kita landasi dengan hadis-hadis yang dulu sudah pernah kita pelajari, insya Allah akan kita hadirkan di pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan pembahasan sholat sunnah rawatib ini. Baik, selanjutnya pembahasan kita adalah pembagian sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu merupakan nomenklatur umum, masih judul umumnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi. Nah, mengiringi itu harus dibagi. Mengiringinya itu di mana? Kan pembagian sholat sunnah rawatib jamaah rahimakumullah ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya. Jadi harus ada tinjauannya. Waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2. Dari waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama sudah kita dapati dan sudah kita pahami, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah.
Ini yang pertama ngoten nggih. Yang kedua, salat sunnah rawatib napa? Ba'diyah. Qobliyah itu qobla. Ba'diyah itu dari kata dasarnya adalah ba'da. Nah, bagaimana definisinya secara pengertian syariatnya? Yang dimaksud salat sunnah rawatib qobliyah adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu. Maka dikatakan qobla, ngoten nggih. Sebelum salat fardu. Artinya sudah masuk waktu salatnya tadi. Sedangkan salat sunnah rawatib ba'diyah adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah salat fardu. Jadi dia harus mengerjakan salat fardunya, lantas boleh dia mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Seperti itu. Walaupun orang itu belum salat fardu zuhur 14.30, kalau dia mau mengerjakan salat sunnah qobliyah, ya dipersilahkan. Salat sunnah qobliyah dahulu, kemudian dia iqomah untuk dirinya sendiri. Ya, salat fardu kan harus diiqomati. Sudah kita pelajari dulu tentang adzan dan iqomah. Artinya untuk membatasi akhir dari waktu qobliyahnya tadi di adzan, iqomai, kemudian setelah iqomah dia mengerjakan salat fardunya, anggap saja 10 menit. Jadi 14.40. Setelah itu baru dia bisa mengerjakan salat sunnah napa? Rawatib ba'diyah. Runutannya atau langkahnya seperti itu. Bisa dipahami ya di sini. Baik, yang selanjutnya pembahasan tentang salat sunnah rawatib jamaah rahimakumullah, kita menginjak kepada kedudukan hukumnya, posisi hukum atau landasan dalam mengerjakannya, tinjauan hukumnya maksudnya. Hukum salat sunnah rawatib jamaah rahimakumullah, apabila salat sunnah rawatib apabila ditinjau dari segi hukumnya, tadi tidak dari segi waktunya gitu, pelaksanaannya tadi. Nah, ini dari segi hukumnya, maka kita akan dapati hukum salat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua. Kalau ditinjau dari waktu pelaksanaannya ada dua, ditinjau dari segi hukumnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, salat sunnah rawatib mu'akkad atau mu'akkadah. Sudah pernah mendengar istilah ini? Yang pertama. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua adalah salat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum mu'akkad niki. Yaitu salat sunnah dalam hal ini adalah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa kok ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan? Karena selalu atau bahasa lainnya adalah rutin, bisa dikerjakan rutin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa diistilahkan dengan selalu, walaupun ini bukan berarti pasti. Nah, artinya apa? Rasulullah tidak terhalang untuk melaksanakannya itu, tidak ditinggalkan karena sesuatu hal. Walaupun ada hal-hal lain, beliau mengusahakan untuk itu tetap dikerjakan, walaupun nanti dalam pembahasan kita ada yang namanya qadha salat sunnah rawatib. Nanti akan kita dapati di penjelasan itu. Jadi selalu beliau kerjakan, sekalipun itu bolong karena sesuatu Rasulullah, itu tetap dikerjakan di waktu yang setelahnya. Kemudian yang selanjutnya tentang salat sunnah ghairu mu'akkad, itu adalah salat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Jadi bukan tidak dianjurkan, kurang dianjurkan. Tapi dalam pembahasan ini yang dimaksud kurang dianjurkan itu bukan berarti kedudukannya lebih rendah, tidak. Tapi sama-sama sebenarnya
sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad ini diusahakan harus dikerjakan. Karena sama-sama sholat sunnah rawatib. Yang ditekankan tuh karena Rasulullah ini selalu mengusahakan untuk bisa dikerjakan. Sedangkan yang ini kurang dianjurkan dalam bahasanya adalah karena Rasulullah tidak selalu melaksanakannya. Karena ada hal-hal yang membuat beliau ini tidak bisa untuk menggantinya atau memenuhi atau mengerjakan pada waktunya. Sesungguhnya ini apabila waktunya ada atau kesempatannya ada, Rasulullah pun tetap mengerjakannya. Karena prinsip dasarnya nanti ada hadisnya, Rasulullah itu kalau sudah mengerjakan sholat itu beliau selalu rutinkan, beliau rutinkan. Kecuali hal-hal yang memang menjadi ya ketentuannya Allah Subhanahu wa taala sehingga itu tidak bisa ditunaikan pada waktunya. Dari ini bisa dipahami artinya muakkad dan ghairu muakkad itu sebenarnya sama-sama diusahakan oleh Rasulullah untuk kontinu dikerjakan, cuman yang muakkad ini oleh beliau itu tidak ditinggalkan. Nah, sedangkan yang ini ghairu muakkad ini ada kesempatan 1, 2 atau sekian kali Rasulullah tidak mengerjakannya, sehingga dinilai oleh para ulama kalau digolongkan dari segi hukumnya dia masuk yang ghairu muakkad karena tidak diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam pembahasan nanti mengenai qada sholat sunnah rawatib itu di bagian sholat sunnah muakkad ini itu Rasulullah itu begitu terlewatkan tuh beliau tetap tunaikan dengan jumlah yang semestinya di waktu yang berbeda. Tapi beliau tetap ingin mencukupi itu. Baik, dari sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada nggih? Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Nawawi. Sudah tahu Imam Nawawi siapa? Nah, dia ulama yang luar biasa pengarang kitab Riyadhus Shalihin, syarah Sahih Muslim dan lain-lain. Menurut beliau dan para ulama fikih, saya ambil satu saja menurut Imam Nawawi, jumlah keseluruhan dari apa? Rokaatnya sholat sunnah rawatib itu sehari semalam itu ada 22. Jumlah keseluruhan lagi. Apa yang dimaksud keseluruhan? Yaitu yang muakkad dan ghairu muakkad. Dengan kata lain, menurut para ulama fikih, sholat sunnah rawatib itu ya 22 rakaat secara total. Maksimal dikerjakannya seperti itu. Tapi walaupun sesungguhnya ya kita bisa mendapati penjelasan dari setelah ini. Dengan rincian apa? 10 rakaat ini untuk jumlah sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Jadi sholat sunnah yang muakkad yang ditekankan itu 10 rakaat. Saya ulangi, yang ditekankan atau sholat sunnah rawatib muakkad itu 10 rakaat. Sedangkan sisanya adalah 12 rakaat, sisanya tadi adalah total dari sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Bisa dipahami kalimat ini gitu? Dari sini ada yang ditanyakan barangkali? Tidak ada? Jadi ini menurut para ulama fikih diwakili oleh Imam Nawawi yang kita petik pendapatnya, total seluruhnya sholat sunnah rawatib itu 22. Terbagi yang muakkad itu total 10 rakaat, yang ghairu muakkad adalah 12 rakaat. Barangkali ada beda pendapat, nanti akan kita perjelas setelah ini. Sholat sunnah rawatib yang dikatakan oleh para ulama itu jumlahnya 10 rakaat yang masuk dalam kategori hukum muakkadah yang ditekankan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ini tadi sebelum sholat subuh 2, sebelum dan sesudah sholat zuhur 2.
2 rakaat sesudah sholat maghrib. Ba'dal maghrib ada 2. Dan selanjutnya adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini yang dikatakan oleh para ulama kalau di total adalah 10 dari rakaat sholat napa? Rawatib muakkadah. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada nggih, sudah paham semua nggih. Ini yang muakkadah yang ditekankan. Kasarannya itu sampai luput ngoten nggih, sederhananya seperti itu. Adapun yang menjadi landasan para ulama mengatakan seperti ini, jumlahnya kok 10 dan rinciannya ini adalah dasarnya ada di dalam bukan sebuah sih, ada beberapa hadis ngoten nggih. Ada dari Bukhari, Muslim dan yang lain-lain ngoten nggih. Muslim nomor sekian-sekian, Bukhari sekian-sekian, ini kita ambil sebagiannya. Datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Hafidhu, aku hafal." Hafal itu berarti apa? Kenal betul, bahasanya ngelontok. Karena apa? Kejadian itu pernah dia misalkan alami kalau pribadi, kalau orang lain pernah dia lihat, itu terjadi berulang-ulang kali, sering seperti itu, dan dia coba amati, dibandingkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari sekian tempo itu ya ini, sehingga dia ngomong hafidhu, aku hafal. Min, dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perkara sholat itu yang sunnah, dalam artian ini yang mengiringi itu asyra, ada 10 rakaatin, 10 rakaat. Jelas gitu. Ibnu Umar mengatakan aku hafal tak titeni 10 rakaat dari Nabi itu. Yang dikatakan oleh beliau dirinci dalam hadis ini tadi, rakaataini berapa? 2 rakaat qabla dzuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'daha, setelah apa? Zuhur. Wa rakaataini, dan 2 rakaat, aku hafal tuh, saya amati betul sholatnya ini tadi yang beliau lakukan ba'da, setelah al-maghribi, setelah maghrib. Dapat dari mana informasi ini? Dari hadis Ibunda Aisyah. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu dari masing-masing waktu. Itu mengatakan Rasulullah itu kalau pulang di rumahku, itu yang sering saya lihat itu beliau sholat ba'da maghrib di rumahku. Jadi fi baitihi, di rumah beliau, artinya di biliknya Ibunda Aisyah. Diceritakan dapat Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Oh betul lah Bunda, beliau itu ba'da maghrib itu 2. Iya, seperti itu. Selama di rumahku beliau mengerjakan gitu. Dan rumahnya Rasulullah memang dari masjid tinggal masuk bilik, pintu ke biliknya istrinya. Setelah sholat tidak ada urusan yang lain, beliau kembali sholat sunnahnya di kamar. Berapa ini? 6 materi. Wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'da, setelah al-isya'i, setelah isya. Di mana tempatnya? Fi baitihi. Ini bukan mengikat, tapi yang dilakukan Rasulullah begitu. Bagi kita mau di masjid, di rumah, di mana silahkan. Jadi setelah isya beliau pun juga kalau tidak ada hajat yang lain, setelah ditanya sama saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya, beliau mengerjakan sholat ba'da isya'nya, masuk ke rumah. Wa rakaataini, dan 2 rakaat qabla, sebelum sholatil subahi, sholat subuh. Berapa total? 10. Hadatsni, menceritakan kepadaku siapa? Hafsah. Nah, ini Ibnu Umar cerita, Hafsah cerita kepadaku berkaitan dengan waktu yang ini loh, yang tak sebutkan terakhir ini. Innahu, sesungguhnya beliau Rasulullah itu, karena biasanya beliau itu idza adzana, apabila mendengar azan,
Dari siapa? Al-muadzin wa al fajru, dan pada waktu itu azan kapan? Azan terbitnya fajar. Itu beliau mengerjakan sholat rakaat ini 2 rakaat. Ya ini qabla sholat subuh. Seperti itu. Dari sinilah para ulama mengatakan muakadah dari Rasulullah itu yang sampai dihafali tidak berkurang. Dalam kata lain ini garis bawahi, tidak berkurang setelah dihafali, boleh jadi nambah. Yang tidak berkurang ini 10, mesti 10 ini. Jadi bisa dipahami barang ada yang beda pendapat, di sini ditengahi bahwasanya yang tidak kurang dilakukan oleh beliau ini 10 ini, mesti ini 10 ini masuk. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Nah, ini adalah yang tidak luput dari Rasulullah, yang selalu beliau jaga adalah 10 ini. Nah, nanti akan kita rinci. Jadi bisa dipahami yang dimaksud ulama tadi diantara diwakili oleh pendapat Imam Nawawi yang kita ambil tadi, 10 rakaat tadi ini dasarnya dari Bukhari Muslim tadi. Sedangkan jamaah rahimakumullah, salat sunnah rawatib yang menurut tinjauan hukum yang ghairu muakkad itu ada 12 rakaat, itu terdiri dari, bisa nebak kira-kira di mana? Dari zuhur di mananya? Ada enggak? 2 rakaat tambahan. Jadi ini yang dimaksud ghairu muakkad ini adalah yang muakkad tadi masuk hitungan, dan ada yang ghairu muakkad gitu. Jadi yang ghairu muakkad itu maksudnya apa? Salat yang muakkad sekarang ditambahi lagi. Yang tambahnya ini secara tinjauan hukum itu ghairu muakkad. Karena ini tambahannya. Jadi 10 itu tidak berkurang, boleh jadi nambah dengan apa? Ghairu muakkad ini. Sehingga ada yang mengatakan di antara ghairu muakkad itu ada yang lebih utama, sehingga dimasukkan menurut dia menjadi sholat sunnah rawatib yang muakkad, sehingga ada hitungan yang 12. Ada yang hitungan entah yang mengatakan berapa belas. Itu sesungguhnya adalah karena tambahan dari sholat sunnah ghairu muakkad yang dinilai itu paling utama di antara sholat ghairu muakkad yang ada. Saking seringnya itu dikerjakan sehingga digolongkan oleh sebagian orang itu masuk yang muakkadah. Tapi menurut ulama fikih itu masih masuk ghairu muakkad. Apa itu 2 rakaat? Yang pertama adalah 2 rakaat tambahan sebelum zuhur. Jadi tadi sholat sunnah zuhur begitu azan itu Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, setelah itu menunggu iqomah azan, iqomahnya waktu sholat zuhur itu bisa menambah 2 lagi, dan itu dihukumi oleh para ulama itu ghairu muakkad, sehingga sebelum zuhur itu memungkinkan dikerjakan untuk sholat sunnah rawatib secara umum. Kembali ke nomenklatur utama, sholat sunnah rawatib itu ada berapa? 4 sebelum zuhur. Yang 2 itu muakkadah, yang 2 itu ghairu muakkad dari definisi yang kita sepakati saat ini. Selanjutnya adalah yang kedua adalah 2 rakaat tambahan waktunya sesudah sholat zuhur. Jadi Rasulullah setelah sholat zuhur mengerjakan 2 rakaat yang tidak beliau tinggalkan rutin tadi. Ini di situ memungkinkan atau beberapa hadis mengetengahkan beliau mengerjakan tambahan lagi 2 rakaat sehingga terbaca oleh para sahabat Rasulullah itu setelah sholat zuhur itu pernah aku lihat melakukan berapa total? 4 rakaat sunnah. Yang dimaksud rawatib itu adalah 2 itu tambahan. Selanjutnya tambahan yang ketiga adalah berjumlah 4 rakaat. Itu adalah 2 terjadi di waktu sebelum sholat asar. Setelah masuk waktu asar
muadzin mengumandangkan azan, sebelum iqamat salat asar tuh ada waktu untuk mengerjakan salat sunnah rawatib qobliyah asar total 4 rakaat. Panjenengan pernah mendengar salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat? Belum pernah? Atau pernah sak selentingan gitu? Ini ada 4 rakaat sebelum salat asar, dari tinjauan hukum digolongkan kepada rawatib ghairu muakkad. Rinciannya seperti apa 4 ini nanti ada hadisnya. Selanjutnya, tambahan yang keempat dari salat sunnah rawatib ghairu muakkad, ada 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib itu muakkad memang 2 rakaat, tapi sebelum sholat maghrib. Setelah azan sholat maghrib, di situ sebelum iqamat ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum maghrib. Dinamakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Sudah pernah mendengar ini? Qobliyah maghrib? Sudah pernah mengamalkan? Nah, ini digolongkan sesuai tinjauan hukum ini ghairu muakkad. Tapi sesungguhnya di mata para sahabat ini itu sangat mereka kejar. Bayangkan ya, para sahabat itu mengejar loh 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu. Kemudian tambahan yang kelima, yaitu 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini bisa dikerjakan antara azan dan iqamat salat isya itu untuk mengerjakan salat sunnah rawatib qobliyah, digolongkan sebagai ghairu muakkad 2 rakaat ini. Sehingga kalau di total berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rakaat. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita akan membahas latar belakang dari penetapan ini. Dasarnya adalah para ulama mengambil kesimpulan tadi dan digolongkan sesuai tinjauan hukumnya. Yang pertama, yang subuh kita tidak usah bahas dulu ya, nanti aja sesuai dengan fadilah-fadilahnya. Kita membahas mengenai dasar hukum tambahan 2 rakaat, tambahan 2 rakaat yang terdapat di sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur, karena di dalamnya ada keutamaannya. Saya baca sekalian di sini. Seharusnya ini ada pembahasan nanti dikumpulkan dengan fadilah-fadilah sholat sunnah rawatib, akan kita baca juga nanti insya Allah sana. Datang dari riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 393. An Basyah ibni Abu Sufyan, dia berkata, sami'tu, aku mendengar, ukhti Umma Habibah, aku mendengar siapa? Saudara perempuanku, yaitu siapa? Ummu Habibah. Siapa beliau? Zauja, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia cerita, istrinya Nabi ini loh, saudaraku perempuan ini, beliau cerita, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi Rasulullah bersabda didengarkan oleh Ummu Habibah, disampaikan kepada periwayat hadis ini. Ini rantai ketiga atau pendengar kedua. Rantai pertama dari Rasulullah, beliau bersabda, man hafadho, man, barang siapa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tua, muda, dewasa, di mana saja, statusnya apa saja. Yang dimaksud menjaga itu adalah sholat sunnah rawatib. Kalau sholat fardu sudah usah ditanya, mesti harus dijaga kan. Barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah rawatib ala, atas waktu arba'i rokaatin, 4 rokaat, qabla zuhri,
sebelum zuhur. Jadi total berapa? 4. Di situ ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Kalau kamu bisa jaga 4 rakaat sebelum zuhur itu, antara adzan dan iqamah zuhur itu kamu bisa kerjakan 4 untuk salat rawatibnya itu. Tidak di situ saja, wa arba'in, dan juga 4 ba'daha, setelahnya. Jadi total untuk zuhur berapa yang harus dikerjakan berdasarkan hadis ini untuk perkara salat sunnah rawatibnya? Berapa? 8. 4 sebelum, 4 sesudah. Kalau dirinci, yang 2 sebelumnya muakkad, setelahnya yang 2 juga muakkad. Sisanya itu adalah ghairu muakkad. Total 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Jadi sini kan kita mendapati penjelasan bahwasanya sebelum dan sesudah zuhur itu ada tambahan 2 rakaat lagi yang di situ dari tinjauan hukumnya adalah ghairu muakkad. Ngapain harus dijaga? Nah ini pasti ada fadilahnya. Haramahullah, Allah akan mengharamkan baginya, bagi yang mengerjakan, dalam penjelasan hadis ini, yang mampu menjaga. Menjaga itu diusahakan terus dikerjakan, sehingga dinilai dia rutin, walaupun dia sekali bolong, sekali sakit, sekali bepergian, dia safar sehingga tidak disyariatkan untuk mengerjakan rawatib, kan ngaten nggih? Dulu masih ingat, kalau safar dia dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, di kosor sekalian, itu kan dia tidak disyariatkan untuk sholat sunnah, itu sebagaimana sunnah Nabi. Kalau dia posisi mukim gitu, rutin menjaga itu, Allah akan mengharamkan siapa? Api neraka kepada itu tadi yang mengerjakan. Jadi tatkala mengerjakan melewati Shirathul Mustaqim nanti, kan api neraka itu kan berkecamuk, itu dia akan mendapatkan tameng dari Allah. Api itu tidak diperkenankan untuk menyentuhnya. Kira-kira fadilah ini luar biasa atau tidak? Hanya dengan menambah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Mau menjaga ini, tidak ada loh pelindung api neraka di sana, tidak bisa jual beli payung di sana, beli jas hujan tatkala sudah di depan Shirathul Mustaqim, tidak ada. Adanya ya di sini, mengerjakan qobliyah dan ba'da zuhur, totalnya 4 sebelum dan sesudahnya. Dari sini kita bisa mendapati tentang kedudukan sholat sunnah qobliyah sebelum dan sesudah zuhur, yang totalnya adalah 8, terdiri dari 4 sebelum, 4 sesudah. Fadilahnya diharamkan bagi Allah api neraka untuk menyentuhnya. Ini penting sekali loh sholat ini. Makanya kalau dikatakan ini ghairu muakkad itu kayaknya ya kedudukannya ya tidak fair lah kita mengatakan ini tidak begitu dirutinkan, tapi melihat fadilahnya ini ya harus dikerjakan kalau bisa. Memang punya pelindung api neraka, tidak ada ya ini. Kemudian datang lagi dalam riwayat kitab yang sama, At-Tirmidzi tadi 393, ini 440, masih mengetengahkan tentang sholat rawatib zuhur. Dari Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, karena yusalli, beliau itu biasanya mengerjakan arba'an, 4 rakaat, ba'da, setelah antazulasyam, setelah matahari mulai tergelincir. Tergelincir dari mana? Dari perut langit. Siang hari itu kan matahari sampai ke tengah, perut langit itu tegak, itu waktu haram sholat. Sudah tergelincir sekian, di dalam hadis itu disebutkan muncul bayangan setinggi tali sendal, itu sudah masuk waktu zuhur. Muadzin boleh adzan di situ. Nah, kalau sudah begitu masuk, itu Rasulullah itu mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat saat itu. Jadi 2 yang muakkad plus 2 ghairu muakkad. Qabla zuhri, yaitu waktu sebelum ditegakkan apa? Zuhur. Jadi sholat apa? Qobliyah.
ngoten nggih. Sudah masuk zuhur tapi belum waktu mengerjakan, kan berarti antara adzan dan iqamat beliau mengerjakan total berapa? 4. Ngoten nggih, 4 rakaat. Hadis ini luar biasa lagi. Kenapa Rasulullah kok doyo-doyo mengusahakan mau mengerjakan total 4 rakaat sebelum zuhur? Waqala, dan beliau pun berkata, inna, sesungguhnya ketahuilah, saatun itu adalah saat atau waktu. Kapan toh itu? Antara adzan dan iqamat tadi loh. Matahari wis keplese didik keperucut itu. Itu adalah waktu, dikatakan Rasulullah, saatun tuftahu, dibuka, fiha, padanya, pada siang hari itu tadi, abwabus sama, pintu-pintu langit. Palingan akhirnya dari sini dapat penjelasan gitu. Pintu langit itu di antara waktu terbukanya adalah siang hari. Nah, artinya waktu zuhur. Nah, terus apa hubungannya dengan Rasulullah mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah yang totalnya 4 rakaat? Kok tidak yang muakkad 2 saja? Kok yang 2 ghairu muakkad juga beliau kerjakan? Selain menjadi pengharaman napi neraka untuk menyentuh pelakunya, Rasulullah mengetengahkan ini loh, pintu langitnya kalau terbuka, ini ada pekerjaan bagi para malaikat saat itu untuk mengerjakan perintah Allah. Apa yang harus dilakukan Rasulullah? Uhibbu, aku sangat suka atau menginginkan, ayas adali, diangkat kepadaku itu pada siang hari tadi, pintu langit dibuka antara adzan dan iqamat waktu zuhur itu, fiha, padanya, pada waktu itu, amalun, amalku, yang solihun, yang soleh. Jadi saat itu ada kerjaan para malaikat itu membawa amal soleh ini ke hadapan Allah untuk dicatatkan di mana? Masih ingat kemarin? Catatan amal kebaikan fi ailiyin. Jadi itu istilah dicekkan sana, dituliskan di sana, turun lagi. Loh, makanya Rasulullah, aku ingin tatkala membawa ke sana tak titipi pisan ke amalku, tak tambahin nih, catat norono, seret, ngoten seperti itu. Beliau tidak mau sedikit-sedikit aja yang diberikan. Wes saenenge budal ndak gitu, tapi mumpung sesuk urung kawan iso, kasih langsung, hanya 2 rakaat saja, kasihkan berangkat. Jangan nambahi loh, aku tak 8 rakaat, enggak gitu. Artinya sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi 4 itu sudah cukup untuk Rasulullah untuk apa? Dicatatkan di ailiyin itu tadi. Nah, dari sini bisa mendapati kesimpulan ya, Rasulullah ini kalau sebelum zuhur total 4 rakaat. Jadi ini bukan perkara muakkad sama ghairu muakkad lagi. Itu hanya pembagian dari definisi hukum. Tapi kedudukannya ya sama-sama sholat sunnah rawatib, memiliki kedudukan amalan sunnah atau tuntunan Rasul. Yang kedua adalah memiliki fadilah, yang kebetulan dalam hadis-hadis ini disebutkan. Karena ada amalan yang memang tidak sampai disebutkan oleh Rasulullah fadilahnya, atau saking repotnya mau menjelaskan fadilah buahnya itu, Rasulullah menceritakan seandainya mereka tahu gitu saja, jangan fadilahnya sholat ini, wes buru-buru ya gitu, karena mau diceritakan bisa 1001 malam nanti, seperti itu. Nah di sini diketengahkan diantaranya adalah menjadi pelindung api neraka, dan yang kedua adalah di situ adalah waktu dicatatkan amal pada setiap harinya dari seorang hamba oleh malaikat di mana ya, di ailiyin. Dari sini bisa difahami ya. Maka kenapa para ulama tadi mendefinisikan kok ada 2 muakkad, 2 ghairu muakkad, ya ini diantaranya dasar-dasarnya. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin sudah adzan nggih. 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 Oh nggih, jadi ya itu sebenarnya gini, akan masuk dalam pembahasan nanti ngeten nggih. Ya, tapi paling tidak sekarang saya sampaikan. Di antara ba'da sholat zuhur itu ngeten nggih,
Itu kalau kita kedapatan di hari besar yaitu yang pekanan itu hari Jumat itu hari Jumat itu kan ada sholat fardu yang menggantikan sholat zuhur yaitu dinamakan sholat Jumat yang jumlah rokaatnya pun beda yaitu 2 rokaat plus pengerjaannya dikeraskan, dijaharkan. Kalau tempatnya sama masih di masjid dengan tata cara yang berbeda ada khotbahnya dan yang lain-lain. Nah, di situ pun juga ada ba'diyahnya. Nanti akan kita pelajari di qobliyah dan ba'da zuhur tersendiri. Tapi itu tidak ada qobliyahnya untuk Jumat. Jumat itu tidak ada qobliyah Jumat, tidak ada. Tidak ada. Tapi ba'da Jumat ada. Jumlahnya adalah total 4 rakaat. Dan tempat pelaksanaannya ada 2. Yang dilihat oleh para sahabat itu di rumah. Jadi setelah sholat Jumat, Rasulullah itu tidak sholat ba'da Jumat di masjid. Beliau masuk. Di antara sunnah yang tepat untuk mengerjakan ba'da Jumat itu kalau rumahnya dekat itu sholatnya di rumah. Kalau ada waktu, kalau tidak ada jangan mau kemana-mana ya timbang hilang waktu ini kesempatannya ya sholatnya ya di masjid aja. Nah itu 4 rakaat ada beberapa hadis. Kalau panjangan mau mengecek punya kitab Riyadhus Shalihin yang jilid 2 itu baca di bagian tengah-tengah itu halaman berapa itu nanti ada tentang Jumat itu ada nanti seperti itu. Ya, jadi intinya sholat Jumat itu ba'danya ada rawatibnya itu totalnya 4. Nanti rinciannya di pertemuan yang akan datang. Baik. Oke, dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu nanti pun akan walaupun di sebagian hadis itu Rasulullah pernah sholat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Pernah untuk rawatibnya tadi. Di antaranya nanti akan kita dapat di penjelasan ini 4 rakaat sebelum sholat asar ini nanti. Ini kan total 4 nih. Nah, ini kronologi pengerjaannya dalam hadisnya nanti dijelaskan. Ini apa 4 langsung, apa 2 terus itu mengerjakannya gitu ngapain kok harus seperti itu. Nah, itu ada landasannya, ada manfaatnya juga. Nanti perkara salam ini kenapa kok 2 rakaat harus salam, ini nanti ada keutamaannya. Kok tidak 1 salam? Sederhananya ngasih salam sekali atau 2 kali itu bagus mana? Panjangan disalami sekali atau 2 kali kira-kira bagus mana? Salam itu kan doa nggih. Assalamu, semoga keselamatan alaikum atau alaika atas kamu warahmatullah dan dari rahmat Allah semoga kamu dapat dan yang lain-lain dan selanjutnya ngaten nggih. Panjang kalau didoakan sekali atau 2 kali itu bagus mana? Nah, 2 kali ngaten nggih. Nah, nanti di ini insyaallah di pekan yang akan datang rinciannya itu ada penjelasannya sebagaimana dicontohkan Nabi langsung ngaten nggih direkam oleh para sahabat. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Tidak ada yang tanya lagi toh? Sudah cukup nggih? Oke, silakan monggo. Nggih. Ada pertanyaan itu nggih pertanyaan nggih. Baik, ini ada pertanyaan yang bagus dan sudah dibahas oleh para ulama memang. Jadi begini. Itu kalau sholat Jumat hari Jumat itu sholat Jumat itu apakah semua orang itu maksud semua itu laki-laki perempuan kan ngaten nggih. Itu apa harus sholat Jumat atau 2 rakaat pada siang hari itu. Nah, itu terbagi menjadi 2 pemahaman. Pemahaman itu yang pertama ada yang memahami wajib sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi Jumat itu tidak ada sholat gampangannya nggih, nggak ada sholat duhur 4 rakaat, adanya 2 rakaat namanya Jumat. Sholatnya di mana? Masjid, nggak bisa di rumah. Ini pendapat pertama. Landasannya adalah sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala diambil dari situ nonton nggih. Wallahu a'lam ini dari perkataan Allah ini sehingga turunlah pendapat yang pertama. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ala dzikrillahi wa dzarul bai.
Yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu laki-laki atau perempuan panggilan itu? Semua kena. Idza apabila nudia ada nida panggilan. Li sholati untuk mengerjakan sholat min yaumil Jumat pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, ya segera berangkat pada mengingat Allah, yaitu sholat tadi. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, dan selanjutnya al ayat. Nah, dari situ ya ayyuhalladzina amanu itu ada yang mengambil pendapat kabeh. Nah, seperti itu ngoten nggih. Nah, tapi di dalam hadis-hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim itu ada pengecualiannya juga. Ngoten nggih, di antaranya ya perempuan, orang yang sedang safar. Safar nggih. Kalau gitu wajib mutlak orang safar harus berhenti, tidak boleh lanjut dari Jumat tuh. Harus jam itu berhenti cari masjid yang ada sholat Jumat. Tidak boleh jamak kosor, tidak boleh. Nah, tapi hadisnya itu ada yang mengetengahkan itu, sehingga pendapat kedua yang mengatakan wajib bagi laki-laki. Kapan? Ya harus di masjid. Kalau yang tidak ke masjid, pendapat yang kedua perempuan dan dia di rumah, ya sholatnya duhur, niatnya duhur 4 rakaat. Kalau dia saat itu berangkat ke masjid, ikut Jumatan dengan segala kaifiyah rutinasa, ya niatnya sholat Jumat, ya 2 rakaat. Kalau sudah selesai, kamu tidak perlu sholat duhur karena sudah diganti. Kurang lebihnya begitu penjelasannya, Bu. Jadi ada dua tadi, yang jelas sama-sama kuatnya, tapi yang saya pahami adalah masuk ke pendapat yang kedua tadi, karena ada pengecualian dari hadis Nabi. Barangkali kalau tidak ada pengecualian di hadis itu, mungkin pendapat yang pertama itu adalah yang tepat, kan seperti itu. Ingatan mawon yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khifna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.